Halo semua, jumpa lagi di sini dengan saya Haris Menorek di Indonesian Podcast. Kali ini bukan podcast tentang sesuatu yang gua riset, gua teliti, gua cari, gua kumpulkan. Enggak, ini bukan podcast yang kalian dengarkan sekarang ini. Mungkin ini lebih ke keluhan. I'm sorry if you hear this. Lu nggak akan mendapatkan ilmu-ilmu tentang hal-hal yang berbau tentang psikologi kali ini, karena gua kali ini akan lebih mencurahkan hati gua. Mumpung temanya juga ya pas kan, ya nggak ada salahnya. Tapi gue mau ingatin dulu buat teman-teman yang baru saja mendengarkan konten gua, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar gua selalu semangat untuk membuat konten-konten podcast ini. Berbicara tentang penyesalan ya, penyesalan itu pasti dialami oleh semua orang. Dan gue yakin semua orang sekali dalam hidupnya pun pernah mengalami yang namanya penyesalan. Entah itu mungkin dia diputusin pacarnya, dia membuat hal yang membuat dia diputusin pacarnya, atau dia tidak menyatakan perasaannya pada orang yang dia suka, atau mungkin dia kehilangan sesuatu karena tidak mencoba untuk mengejar sesuatu itu. Dan semua orang pasti mempunyai pemikiran yang sama ketika mereka menyesal. Mereka pasti ingin kembali ke masa lalu untuk memperbaikinya, bukan? Gue sangat suka dengan konsep perjalanan waktu. Dan gue suka sekali nonton film yang gue lupa ya, About Time atau kayaknya About Time. Itu pemeran utamanya dia ternyata di garis keturunan keluarganya itu khusus untuk yang laki-laki bisa melakukan perjalanan waktu jika mereka pergi ke dalam ruang gelap dan membayangkan tempat-tempat yang mereka pernah kunjungi. Dan itu di trailer itu kata-katanya keren sekali. Tulisannya tuh, gimana kalau kamu bisa pergi ke masa lalu dan membuatnya menjadi sempurna. Wow, itu keren. Karena jujur ya, si toko utamanya ini persis gua banget, pengecut, selalu salah, selalu bertindak salah yang mengakibatkan dia menjadi jomblo, mengakibatkan dia menjadi pecundang. Tapi dengan perjalanan waktu ini, dia bisa membuat segalanya itu menjadi sempurna. Meskipun dia tidak bisa melihat masa depan, tapi dia bisa memperbaiki masa lalu. Dan itu yang dibutuhkan oleh semua orang. Gue yakin semua orang ingin kembali untuk memperbaiki masa lalunya ketimbang penasaran dengan apa yang terjadi di masa depan. Sayangnya itu semua tidak bisa dilakukan ya. Karena kalau itu semua bisa dilakukan, gue yakin semua orang akan hidup damai sejahtera. Dan minggu lalu gue berduka karena salah satu keluarga gue, oma gue itu baru saja dipanggil Tuhan. Sehingga mungkin minta maaf ya kalau ada keterlambatan upload bagi kalian. Gue lagi dalam suasana duka. Gue menyesal yang ketika oma gue pergi, gue mendapatkan pelajaran berharga. Mungkin ini penyesalan pertama dulu ya, kita bahas ya. Gue menyesal kurang meluangkan waktu bareng keluarga gue. Semua ya, termasuk keluarga besar, keluarga kecil. Selama ini gue pikir gue punya waktu selamanya. Mungkin tema kali ini bukan, gue gak akan taruh penyesalan, tapi gue taruhnya we don't have forever. Asik, keren gak tuh? Kita gak punya waktu selamanya. Akhirnya gue sadar itu. Dulu gue selain gue punya keluarga di rumah, gue punya keluarga kandung, gue juga punya keluarga di gereja, gue juga punya keluarga di kuliah kampus gue. Dan gue melibatkan atau meluangkan waktu gue lebih banyak di luar rumah, di luar keluarga kandung gue. Gue terlalu sibuk mengejar dunia, gue terlalu sibuk mengejar karir gue terlalu sibuk mengejar dunia. Gue ulang.
Ya pokoknya gitu, gue terlalu sibuk untuk mengejar dunia, dan akhirnya ketika gue pulang, gue selalu ke kamar doang, tidur, ngapa-ngapain di kamar aja. Ketika ada keluarga lain yang kumpul-kumpul, gue nggak keluar. Gue lebih milih di rumah. Ketika ada keluarga lain yang liburan, silaturahmi ke rumah keluarga yang lainnya, gue lebih pilih di rumah. Dan kemarin, hal yang membuat gue sedih, kemarin oma gue itu 1 hari sebelum oma gue dipanggil Tuhan, bukan 2 hari 2 hari sebelum oma gue dipanggil Tuhan, dia minta gue beliin dia balsem. Balsem itu kayak buat apa ya namanya, krim gitu yang kalau diolesin di badan dia bisa hangatin badan. Terus aku iyain, dan mungkin karena aku terlalu sibuk, aku juga nggak membayangkan bahwa itu adalah 2 hari terakhir atau terakhir kalinya gue melihat oma gue. Aku waktu itu sibuk dan lupa untuk belinya, dan akhirnya aku nggak beli ya karena aku lupa. Dan akhirnya aku beli susu buat oma gue. Dan gue nggak nyangka gue akan menyesali hal ini. Permintaan terakhir dari oma gue ini. Dan ini gila, waktu gue di acara pemakamannya itu gue berusaha untuk menahan tangis gue. Meskipun gue ingin menangis, tapi gue rasa gue adalah orang yang paling munafik jika gue menangis. Kenapa? Karena selama ini gue kurang punya waktu untuk keluarga gue. Dan ketika ada keluarga gue yang dipanggil Tuhan, gue sok-sokan menjadi orang yang paling sedih di situ, menjadi orang yang paling menangis dengan keras. Padahal sewaktu oma gue hidup, gue jarang untuk meluangkan waktu dengan oma gue. Meskipun gue sedih, gue tahu oma gue senang di surga, tapi oma gue itu adalah alasan dimana Natal gue itu sangat-sangat bermakna. Ketika gue Natal, hal yang gue nantikan itu adalah datang ke rumah oma gue, mengunjungi oma gue, dan merayakannya bersama keluarga dan oma gue. Tapi rasanya Natal gue kali ini atau mungkin seterusnya ke depan menjadi sangat-sangat hampa. Mungkin gue masih belum merelakan atau menerima kenyataan bahwa oma gue telah pergi. Dan itu menjadi penyesalan bagi gue. Dan penyesalan gue yang kedua, gue menyesal sampai sekarang ya. Dulu gue pernah mencintai seorang wanita, dan masih sampai sekarang gue kejar dia. Mungkin kalau dulu gue gini nih, kalau kata orang yang selalu menyesal pakai kata mungkin, bagaimana jika dulu ya waktu gue udah mulai deket sama dia. Waktu itu kan gue dan dia bukanlah siapa-siapa, kami belum punya nama. Dan sekarang dia kayaknya udah punya nama, dan gue rasanya terbentur jauh atau punya jarak yang jauh dengan dia. Dulu waktu itu kami udah deket, kayaknya tinggal gue tembak aja udah selesai tuh kita jadian. Tapi waktu dulu gue berbohong atau membohongi perasaan gue sendiri, sehingga gue terlambat, dan akhirnya sampai sekarang kayaknya sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk mendekati wanita ini lagi. Dan ini gue gak pernah menyesal untuk mencintai dia, tapi gue menyesal gue gak pernah bertindak lebih jauh. Gue menyesal gue takut dan terlalu banyak berpikir. Ini nih pelajaran yang bisa kalian dapat. Jangan terlalu banyak berpikir. Lu boleh berpikir kemungkinan akan terjadi, tapi jangan sampai lu berpikir dan akhirnya gak jadi. Lebih baik lu nembak cewek ditolak daripada lu gak nembak cewek sama sekali. Itu lebih membuat lo penasaran kan. Karena dulu gini nih, satu alasan yang jadi sama, kenapa alasan yang sama juga yang gue sesali di bagian keluarga gue, yang gue kurang meluangkan waktu dengan keluarga gue, dan alasan yang sama di bagian gue mencintai suatu wanita ini adalah gue berpikir gue punya waktu selamanya. Dan akhirnya gue sadar bahwa gue gak punya selamanya. Akhirnya si cewek ini juga punya batas waktunya, punya batas perasaannya.
ternyata manusia ini selain fisiknya terbatas, kesempatannya juga terbatas. Ternyata manusia itu nggak punya waktu selamanya ya. Gue sadar bahwa orang-orang yang dulu kita pikir itu bakalan jadi teman kita seumur hidup, bakalan jadi sahabat kita, ternyata mereka bakalan ninggalin kita juga ya. Dulu gue membayangkan bahwa sahabat-sahabat gue yang SMP, SMA, dan yang lainnya, gue pikir bakalan sama-sama gue terus sampai gue nikah. Ternyata sekarang kami menjadi orang yang tidak saling mengenal lagi. Dan kenyataan pahitnya yang gue terima adalah orang yang gue cintai suatu saat akan meninggalkan gue, atau gue yang meninggalkan dia. Entah itu keluarga, temen, ataupun cewek yang gue cintai. Ternyata kenyataan pahit ini sangat menyakitkan ya kalau kita terima. Gue belajar satu hal penting dan gue ingin share ke kalian semua, bahwa karena kita nggak punya selamanya, maka nikmatilah atau maksimalkanlah segala hal yang ada. Gue sudah berbicara tentang penyesalan di masa tua, dan gue paling takut itu. That's why gue sekarang ingin mencoba segala sesuatu yang bagi orang mungkin itu impossible, atau mungkin itu hal yang memalukan, yang gak mungkin, atau dan sebagainya. Gue ingin mencobanya. Gue lebih baik gue gagal daripada gue gak pernah mencoba sama sekali. Dan ketika gue bangun suatu hari nanti menatap langit-langit dan berkata, kenapa ya dulu gue gak coba ya? Gue yakin untuk semua orang yang menyesal pasti mengeluarkan kata-kata kenapa, why. Gue yakin itu. Dan itu realita yang gak bisa kita hindari. Segala hal yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya membawa kita pada satu titik jenuh. Lu ingin kembali ke masa lalu untuk memperbaiki segala hal agar gak seperti ini lagi. Gue yakin semua lo yang mendengarkan ini punya penyesalan dalam hidup lo. Entah itu penyesalan yang ringan atau penyesalan yang berat. Dan semua ini sekarang tergantung dari lo. Apakah lo mau terus-terusan menyesal dalam hidup lo dan akhirnya menambah penyesalan-penyesalan yang lain sehingga lo menabung penyesalan, ataukah lo mulai mengambil hikmat dari penyesalan-penyesalan itu, mengambil pelajaran penting dan berusaha hidup lebih baik lagi ke depannya. Menjadi manusia itu bukanlah hal yang mudah. Konteks manusia yang gue katain bukanlah manusia secara umum yang secara fisik, tetapi menjadi pribadi yang benar-benar menjadi manusia. Itu sangatlah sulit. Dan ya, itu aja yang bisa gue bagiin. Kali ini gue gak akan memberikan solusi bagi kalian semua, karena gue juga mengalami penyesalan sama seperti kalian yang mendengarkan ini. Dan itu aja. Salam podcast.